Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ila arwahi khususan musannifi hadzal kitab wa barallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wa askanahum fil jannah wa a'idhum min adzabil qabri wa fitnatihim wa min adzabin nar. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin tentang masalah sholat qasar. Sekarang di wantakuna sholatul rubaiyatan. Halaman berapa itu sholat qasar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa antakuna sholatul rubaiyatan. Jadi syarat-syarat sholat qasar atau sholat boleh diringkes, adanya sholat itu yang 4 saja. Artinya bahwa sahnya sholat qasar itu hanya 4. Berarti yang 4 rakaat itu cuman ada 3. Cuman ada zuhur, asar, sama isya. Nah maka kalau seandainya ada orang yang melakukan jamak qasar, ada orang melakukan jamak qasar. Contoh, dia jamak takdim tapi qasar, maka nggak jadi persoalan. Kenapa tidak jadi persoalan? Karena kalau dia jamak takdim, contohnya zuhur, asar ditarik ke zuhur. Berarti kan kalau asar ditarik ke zuhur, otomatis asar ditarik ke zuhur, dua-duanya 4 rakaat. Asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Berarti kalau di jamak takdim ya udah berarti ngerjainnya dua-dua. Jadi kalau dipraktekkan, gampangnya praktekannya gini. Usalli berarti fardhu zuhri majmu'an ilal asri qasran. Itu. Usalli fardhu zuhri majmu'an ilal asri qasran. Fardhu lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihramnya kita niat usalli fardhu zuhri majmu'an ilal asri qasran. Nah setelah itu kita sholat 2 rakaat zuhur, setelah zuhur 2 rakaat berarti salam, kemudian ketika salam sholat lagi asar 2 rakaat. Itu disebut jamak takdim qasar. Nah ada lagi nanti jamak takhir qasar. Jamak takhir qasar berarti sholat yang pertama ditarik kepada sholat yang kedua. Seperti mana? Isya ditarik kepada maghrib. Nah ini beda di bilangannya. Berarti kalau begitu seandainya ada orang yang mau sholat jamak takhir qasar, berarti nanti yang bisa hanya isyanya 2 rakaat, maghrib tetap 3. Jadi usalli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal asr ilal isya'i. Udah. Jadi majmu'an, enggak perlu pakai kata-kata qasar. Jadi kita sholat maghrib dulu 3 rakaat, habis itu baru kita sholat isya. Nah sholat isyanya baru usolli fardhol isya'i, baru di situ qasron. Jadi maghribnya tetap 3, habis ngerjain maghrib 3, baru ngerjain isya 2. Itu kalau mau jamak qasar. Tapi kalau mau jamak kan nggak ada jadi masalah. Kalau mau jamak mah. Tapi kalau mau jamak qasar ya tadi. Kalau sholatnya itu harus yang 4. Berarti kalau seandainya sholatnya yang kurang 4, hanya bisa dijama saja, kagak bisa di qasar.
gitu. Kemudian wadawamu safari. Selanjutnya syarat-syarat daripada qashar adalah terus menerus berjalan ila tamamiha sampai sempurnanya sholat. Jadi nggak boleh perjalanannya udah sempurna. Contoh, kalau orang pulang kampung udah nyampe di rumah di qashar karena kagak dawamu safar. Artinya dia tidak terus menerus dalam perjalanan. Berarti orang qashar, katakan ente mau pulang kampung, tiba-tiba di rumah baru di qashar di kampung, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak ada syaratnya. Sedangkan syarat daripada bisa di qashar kemarin dikatakan harus menempuh jarak 90 km dulu. Kalau udah 90 km maka boleh di tempat itu kita qashar. Kalau belum sampai jarak 90 km kagak boleh. Terus yang kedua, kita masih dalam keadaan perjalanan. Seandainya udah jarak 90 km ternyata di situ saya mau niat mungkin nginap di situ di rumah teman, nginap kita. Tapi niatnya mungkin, maka nggak bisa. Jadi sholat jamak mau sholat qashar yang penting dalam keadaan musafir. Kalau tidak dalam keadaan musafir tidak sah. Karena adanya sholat jamak itu karena berpergian. Karena adanya sholat jamak itu berpergian. Memang ada di dalam kitab Sabina atau dalam kitab Fathul Qorib, orang boleh gak jamak kalau gak berpergian boleh, tapi dengan alasan kalau dia ternyata rumahnya jauh dari masjid dan dia kalau sholat di masjid itu boleh, seperti karena hujan. Orang sholat jamak karena hujan itu boleh gitu. Katakan misalkan ada orang, ini pun yang boleh jamak takdim saja, jamak takhir gak boleh. Katakan ada orang sholat Jumat atau sholat zuhur, begitu zuhur, pas begitu zuhur ternyata azan, begitu azan ternyata hujan gede. Nah hujan ini gede sampai ukuran jam 1 perkiraan ini hujan kayaknya masih gede aja. Maka nanti kalau orang rumahnya jauh, kalau seandainya asar kemungkinan kagak bisa kemana, ke masjid lagi. Maka dia boleh jamak di situ, sekalipun dia tidak dalam perjalanan. Itu pun syaratnya kalau ada di lembah. Ya, kalau kita nggak bisa, ini ada syarat. Sama kayak dulu tentang masalah orang kalau sholat id, bila mana Idul Fitri, Idul Adha itu bertepatan pada hari Jumat. Seandainya Idul Fitri, Idul Adha itu bertepatan pada hari Jumat, maka dalam kitab Muhadzab itu boleh kagak sholat zuhur. Itu boleh kagak sholat Jumat, tapi diganti dengan zuhur. Itu pun syarat kalau ternyata orang itu ada di lembah. Gitu. Contoh kita rumah dekat jauh dari masjid, sedangkan sholat Idul Fitri ke masjid. Nah maka ketika itu bila mana ada Idul Fitri dengan Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, maka kita nggak apa-apa. Setelah sholat Idul Fitri kita lebaran capek sama keluarga, kita nggak perlu sholat Jumat, tapi boleh dengan sholat zuhur. Itu pun syaratnya kalau orang jauh dari masjid. Mungkin kalau di kampung-kampung masih bisa diterima karena udah jauh dari masjid, masjidnya juga sama, nggak ada lagi. Itu ada dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi nggak apa-apa nggak sholat zuhur, tapi nggak apa-apa nggak sholat Jumat tapi diganti dengan zuhur. Nah kemudian wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min salatihi. Syarat orang boleh qashar ngeringkes sholat bahwasanya jangan ia mengikuti kepada sholat yang sempurna. Contoh, kita berjalan, begitu kita jalan, katakan kita pulang kampung, kita pengen qashar. Kemudian di masjid itu pas banget, baru banget dilaksanain sholat zuhur. Maka jangan kita berjamaah kepada orang yang sholatnya sempurna musim itu. Jadi kita bikin jamaah aja. Makanya kalau di rest area kampung tuh, yang biasa orang biasa lewat itu suka ada. Ini tempat untuk sholat jamaah. Ada itu. Sholat musafir, karena supaya apa? Seandainya dia sholat, jangan sampai dia ngikut kepada orang yang sholat sempurna. Jadi seandainya kita mau sholat qashar, jangan kita misalkan katakan imam udah dapat 2, kita sholat qashar bersama imam yang sholatnya sempurna, nggak sah. Kenapa? Karena beda tingkatan. Jadi kalau kita mau sholat qashar, sekalipun di situ katakan di masjid ini, sekalipun di masjid itu baru sholat zuhur, kita pengen qashar aja nggak apa-apa, tapi jangan ikut dia. Kita bikin aja jamaah baru. Itu kita bikin jamaah baru dan kita nggak boleh ikut kepada orang yang sholatnya sempurna itu. Nah ini tentang masalah qashar. Selesai dah tuh. Jadi gampangnya gini tentang masalah qashar.
Jadi sholat qashar, satu, sholat ini baru bisa dilaksanakan ketika orang itu sudah menempuh jarak 90 km. Berbeda dengan jamaah. Kalau jamaah mah asal kita keluar kampung boleh. Gitu. Contoh, kita mau pulang kampung dari sini, Ciledug udah bisa ngerjain jamaah. Tapi qashar nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dengan Ciledug belum menempuh 90 km. Gitu. Satu. Bedanya tuh, kalau jamaah nggak ada persyaratan untuk 90 km. Tapi kalau qashar harus menempuh jarak. Itu bedanya. Itu tentang masalah sholat jamaah dan qashar. Selanjutnya faslun surutul jum'ati sittatun. Syarat-syarat Jumat. Ini dalam fikih ada dua ya. Ada syarat sah orang Jumatan, ada syarat sah orang mendirikan Jumat. Ini yang perlu kita bedain. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya sholat Jumat di sekolahan dan masjid? Ya kalau ngomong boleh. Tapi sah apa tidak? Nah, itu. Sah nggak diriin Jumatnya, itu perbedaan. Ini kadang-kadang ustaz kagak paham itu diriin sholat, mohon maaf ya, diriin sholat katakan di PT-PT. Di apa? Contohnya diriin sholat Jumat kalau di PT itu di mana? Itu rata-rata di parkiran, di basement. Yang jadi pertanyaan, jangan pertanyaan sah apa tidak. Ya sah. Sekali lagi, sholat Jumat sah. Kenapa sah? Karena Allah mengatakan idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikr. Wa idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah. Idza nudiya apabila diseru lis-sholati yaumil jumu'ah bagi sholat. Pokoknya udah kerjain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Jadi masalahnya bukan masalah itu. Jadi ada dua masalah. Satu, ada sah orang ngerjain Jumat, ada sah orang yang mendirikan Jumat. Ada dua tuh. Ada sah orang yang ngerjain Jumat. Contoh, perempuan mau Jumatan sah. Dia sah ngerjain Jumat, tapi mendirikan Jumat tidak sah. Ada dua. Ada sah ngerjain Jumat, ada sah yang mendirikan Jumat. Contoh, ente pulang kampung, berjalan di kampung hari Jumat, tiba-tiba begitu zuhur ente ketemu masjid, lagi Jumatan, maka kita sholat Jumat sah nggak? Sah, sekalipun kita musafir, karena namanya kita sah ngerjain Jumat, tapi mendirikan Jumat ada syarat-syarat tertentu. Nah, dalam ini kita bukan sah Jumat, sah mendirikan sholat. Nah, itu biar dibedain. Jadi Sapina di sini ngomongnya bukan sah Jumat. Jumat siapapun sah. Perempuan sah nggak Jumatan? Sah. Kalau dia udah sah Jumatan kagak perlu karena sah Jumatnya. Tapi perempuan sah nggak mendirikan Jumat? Kagak. Kalau dia mendirikan sengaja ada 40 orang perempuan diri Jumat kagak sah. Jadi ada sah Jumatan, ada sah mendirikan. Nah itu ada perbedaannya di situ. Itu yang kita perlu pahami. Di sini dikatakan syarat Jumat. Ini artinya syarat sah mendirikan Jumat. Bukan syarat sah Jumat. Jumat mah siapa aja sah. Mau perempuan kayak mau orang musafir sah semuanya. Pertama syarat-syarat mendirikan Jumat sittatun ada 6. Satu, antakuna kulluha fi waktu zuhri. Bahwasanya Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Berarti Jumat boleh enggak jam 2? Boleh. Jumat boleh enggak setengah 3? Boleh. Jumat boleh enggak jam 1? Boleh. Pokoknya yang penting waktu zuhur. Kayak di kampung di Pandeglang itu saya mondok itu Jumatnya jam setengah 2. Kenapa? Karena alasannya petani supaya pada pulang dulu. Karena kalau di kampung kan taninya enggak kayak di sini depan rumah. Di kampung itu jauh-jauh taninya, bisa seharian jalannya 3 jam sawahnya. Itu maka di sana di daerah Pandeglang itu kalau Jumatan setengah 2. Kenapa alasannya? Karena kalau setengah 2 dia biasa makan di sana jam 11 baru pada pulang. Jadi dia istirahat dulu baru Jumatan. Pokoknya Jumatan jam berapa aja sah, yang penting masih waktu zuhur. Satu. Yang kedua, wa antukuma fi hittatil balad. Jumat itu dikerjakan pada garis negeri, garis kampung. Makanya kalau di kita udah namanya ta'abbudil Jumat. Itu kayak Ciledug, komplek ada masjid sekampung bisa ada 4, 5. Itu namanya ta'abbudil Jumat. Ini dalam kitab Bughyatul Muhtasyidin
Akhirnya kalau udah banyak tamu di rumah, kita sunnah habis sholat Jumat sholat zuhur lagi. Itu karena udah taat di rumah. Apa? Bila terlalu banyak Jumat. Nah, sedangkan masalah sah Jumat ini kan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang sah Jumat itu satu, yang Jumatnya duluan, rapinya duluan. Kenapa rapinya duluan? Karena Jumatnya supaya yang wajib-wajib aja. Seandainya di satu kampung ini model fenomenanya ini gampang tajur tuh. Kampung Bang Rusdi, kampung Ustadz Musi. Itu masjid banyak banget. Kayak ini khotibnya biar cerdas harusnya. Kalau Jumatnya banyak, khotibnya jangan lama-lama. Ini khotib lama. Itu takut amplopnya dikurangi. Harusnya khotibnya jangan lama-lama. Kalau Jumatnya banyak supaya nanti jadi sah. Karena memang ada ikhtilaf. Kalau masjid itu ternyata di kampung ada, mohon maaf, ada 3 atau 4 masjid, makanya satu ikhtilaf yang pertama di dalam kitab Fathul Muin, yang sah itu yang Jumatnya selesai duluan. Yang kedua, yang sah itu yang mencukupi syarat. Tapi yang kuat yang sah itu yang mencukupi syarat. Nanti kita lihat syaratnya mana. Yang nggak mencukupi syarat nggak sah Jumatnya. Itu kalau Jumatnya ternyata dikerjakan, ternyata dalam kampung itu harusnya satu masjid tapi banyak masjid. Itu deh gampangnya itu di Tajur. Itu gampangnya di daerah Parusli dan Musin. Itu gara-gara apa? Itu yang bikin masjid kagak pakai ustaz. Makanya kalau bikin masjid itu harus ada 2. Satu kontraktor, 2 kiai. Supaya kagak salah ngiblatin masjid. Tahun besok mencong miring, karpetnya tahun ini miringin lagi, katanya bumi miring lagi, elunya pada miring. Saya sering sekali ngerapin karpet di masjid, khusus masjid Kampung Parusli. Berapa masjid? 2 masjid saya rapiin karpetnya. Darussalam kan udah rapi, nggak miring. Darussalam udah lempeng. Itu, ya begitu. Dulu miring ke sini, miringin lagi. Itu gara-gara satu, pertama yang paham tentang masalah fikih tidak dilibatkan. Gara-gara kontraktor yang dilibatin. Akhirnya masa ada orang ngededahin kiblat, kok make ada berapa kali? Make ada 2 kali, 3 kali. Bingung saya. Bingungnya apa? Lah dulu nih yang ngiblatin siapa? Kontraktor. Lah sekarang kok kiblatnya beda? Ya karena dulu kontraktor, sekarang kiai, kan jadi bingung. Kayaknya kalau kebangun masjid harus ada 2. Satu ada kontraktor, 2 ada kiai supaya paham. Jadi nggak pakai berubah-ubah. Ya, jadi aneh kalau begitu. Yang kemarin kita sholat salah semua dong. Kan ada pertanyaan, kalau orang nggak sholat nggak ngiblat berarti wajib foto. Kan jadi persoalan begitu nanti. Kalau seandainya karpetnya hari ini mencong, kemarin kagak, berarti kemarin kita harus kodo semua karena nggak sah. Yang jadi pertanyaan, enggak sah katanya. Kenapa sah? Karena kan kemarin kiblatnya ke sana, sekarang ke sini. Emang lu udah tahu mau kamera mencong apa enggak sekarang? Itu jadi persoalan. Maka sekali lagi ini persoalan besar di masjid-masjid. Kalau mau bangun masjid jangan satu doang, harus ada kontraktor dan kiai. Itu. Makanya ada beberapa yang saya lihat dan saya udah bukan dengan teman-teman, termasuk masjid-masjid yang ada di situ, ada beberapa yang saya lihat salah, bukan salah kiblat, salah cara bangunnya. Karena kontraktor doang dilibatin, kiai kagak. Itu memang gak mau ngamplopin kiai susah. Saya ngomong begini bukan main dong, saya marahin DKM Darussalam, Ustaz Sarif, karena dia bukan DKM-nya, dulu ada DKM itu, saya bilang. Jadi kita jangan sembrono. Karena gini, hukum itu ada 2. Kita mau main hukum pakai ilmu, apa mau main hukum pakai nafsu. Gitu. Kalau mau main hukum pakai ilmu, keluarin kitabnya, keluarin dalilnya, itu namanya ilmu. Kalau keluarin hukum pakai nafsu, dia main adat-adatan. Karena di DKM-nya gue berkuasa, itu namanya pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, jangan kita lawan. Nafsu mah nggak mau lawan, gitu. Kalau kita bilang jangan juga tetap aja nafsu mah, gitu. Oke, udah jangan bercanda dulu gitu. Kawin Bri gitu, misalkan ya nafsu tadi udah gitu ya, doain aja itu. Nafsu kalau pakai ilmu mah iya kawin berapa? Dosa mulu nih gua, itu namanya ilmu. Begitu Bri. Iya kalau pakai nafsu mah kagak kawin. Kenapa? Yang penting mah nyolek-nyolek asal keluar beres. Itu pakai nafsu namanya. Kalau pakai ilmu mah ya biasa dulu dah. Kalau biasa dia mati kan jadi harta waris saya. Nah itu pakai ilmu namanya tuh. Gitu saya YouTube. Gitu. Nggak mungkin lagi ada orangnya. Saya mah dia mau ngaji lagi kagak rugi amat sih. Gitu. Itu artinya gitu. Makanya saya bilang kalau pakai mobil
bikin apa, mau bikin rumah nih, kita bikin rumah. Kita pun sholat nih kadang-kadang kita ngeliat masjid, nggak tahu masjid yang di belakang gua kiblatnya salah. Nggak kayak tanya dulu Ustaz di kiblatnya benar apa kagak gitu. Karena kita kan sholat kan bisa dikatakan 100% di rumah. Iya lah, itu. Jadi katakan sholat tahajud seminggu sekali gimana? Itu pun kalau kesiangan. Saya itu kok kesiangan belum masalahnya. Apa kontrakan yang kiblat itu? Tanya belum saya. Ya pokoknya mencina ke sono dan ikutin salah. Gitu. Ya udah itu istihad ya caranya. Jadi kalau salah yang salah kayak masjid. Jadi istihad di antara istihad kita, yaitu di antara karena masjidnya ke sana ya udah itu istihad. Atau nggak ada masjid, jadi lihat kuburan. Masjid jauh. Bagaimana caranya? Lihat aja kuburan. Kan kuburan harus lihat ya udah itu aja gitu. Kuburan nggak ada, masjid nggak ada. Ada HP pakai kompas. Nggak bisa panggil ustaz. Gitu. Itu namanya istihad. Sebelum sholat itu wajib istihad. Itu namanya istihad. Gitu. Nah jadi ini kalau persoalan nanti satu kampung itu ada Jumat nanti kita sunnah lagi. Mohon maaf tuh kayak misalkan ente ada waktu kalau lagi sholat di masjid-masjid Wabrus di Tajun itu ada waktu habis sholat Jumat sunnah syukur. Makanya saya sering sekali ngerjain kalau habis sholat Jumat di situ saya sholat zuhur aja. Habis sholat zuhur aja sendiri. Karena memang ta'adud udah terlalu banyak. Akhirnya dalam kitab Bugiatul Murtasidin kalau sudah ta'adud sudah berbanyak masjid, sedangkan dalam Jumat itu ada persyaratan satu kampung satu masjid. Ya sekarang udah banyak. Kenapa? Karena mainnya tadi bukan ilmu tapi emosi. Kenapa? Gue juga bisa bangun masjid. Akhirnya masjid banyak. Gitu doang. Kalau orang dulu kagak. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Siapa yang nempatin? Orang sekarang mau bisa dulu yang nempatin tar belakangan. Gitu kalau orang sekarang nggak lihat nanti yang nempatin masjid siapa yang berjamaah siapa nggak ngelihat. Yang penting gue punya daripada nih wakaf gue dulu gue wakafin kemana udah bangun masjid gitu. Jadi melihatnya itu kalau sekarang bukan masalah siapa yang bisa makmurin, siapa yang bisa nempatin, bukan. Kalau sekarang mah gue bisa bangun masjid, emang lu doang. Nah itu pertanyaan di situ karena dengan nafsu bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu mah harusnya udah satu kampung satu aja biar jamaah gitu. Kemudian wa an tusalliya jamaatan, bahwasanya wa an tusalliya jamaatan bahwa dilaksanakan itu secara berjamaah. Jadi Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Artinya kalau tidak berjamaah tidak sah. Kemudian wa ayyakuna arba'ina ahraran zukuran baligina mustautinina. Nah ini persoalan penting. Jumat itu harus ada 40 laki-laki. Satu laki-laki yang merdeka, bukan budak, laki-laki, kemudian balik, anak kecil kagak itu, kemudian mustautin. Mustautin itu adalah dia sudah lama tinggal di situ dan punya rumah. Contoh, saya bilang gini. Oke, bila mana ada ikhtilaf sekalipun di dalam kitab-kitab, contoh satu Ihya Ulumuddin, kagak sah sholat itu bukan di masjid. Sholat Jumat tidak sah bukan di masjid. Contoh basement laisa di dalam masjid karena basement tidak diwakafin. Basement nggak pernah diwakafin di masjid. Sekarang ada pertanyaan, Ustadz di sekolahan ada masjid. Sekarang pertanyaan, sekolah itu diwakafin nggak? Kan ada pertanyaan lagi, itu dibangun masjid diwakafin? Nah iya, karena namanya masjid pasti diwakafin. Kan gitu. Tapi pertanyaannya saya ubah. Kalau seandainya sekolahnya bangkrut, itu masjidnya dipindahin enggak? Kan harusnya wakaf kagak boleh dijual. Seandainya dijual juga ada salah satu pun menganut kepada mazhab bukan selain Syafi'i, yaitu Abu Hanifah atau Malikiyah boleh dijual atau dan dia dipindahkan nilainya. Sadai kayak di Jakarta banyak masjid-masjid kegusur. Maka wakaf itu kagak boleh pulang ke ahli waris atau ke wakil, tapi nanti dipindahkan kemanfaatannya. Itu pun menurut Imam bukan Syafi'i, tapi Syafi'i mutlak. Wakaf nggak boleh dijual, wakaf nggak boleh dihilangkan. Nah, oke, ikhtilaf lah antara misalkan katakan, mohon maaf, di basement anggaplah kita lagi nggak pakai Imam Syafi'i, imam yang lain boleh sholat Jumat selain di masjid. Nah, oke, saya ikhtilaf saya pakai, tapi jadi persoalan mustautinnya. Mustautin itu dianggap mustautin, dia penduduk kampung situ. Syaratnya satu, dia punya rumah. Mohon maaf, dia punya rumah di situ. Jadi kalau misalkan mohon maaf gitu ya, kalau kita ngontrak itu bukan mustautin, tapi kita sah Jumat, tapi mendirikan Jumat, nah gitu maksudnya.
Nah mustautin itu dia penduduk situ. Nah bagaimana saya orang kampung tapi saya punya rumah di situ, maka dilihat mustautin itu ada 3. Kalau seandainya dalam kitab Baijuri, seandainya ada orang dia orang kampung tapi punya rumah di situ, begitu dia punya rumah di situ, mertuanya di situ, maka dilihat lamaan di situ apa di kampungnya. Kalau dia bilang kampung, kalau dia lamaan di situ, dia di situ dianggap mustautin, di kampung bukan mustautin. Terus pulang kampungnya kadang-kadang sama, kadang seminggu di kampung, seminggu di sini, maka dilihat hartanya di mana yang banyak. Kalau ternyata nyari duitnya di sini, hartanya di sini, maka dia mustautin di kampung ini. Sekalipun di kampung sana juga dia punya duit, tapi banyakkan di sini. Yang ketiga, duitnya sama, di kampung banyak, di sini banyak. Kalau kita kan di kampung nggak punya duit, maka nyari duit di sini. Nah, sekarang ada orang di kampung duitnya banyak, di sini duitnya banyak. Dilihat keluarganya mana yang banyak. Kalau ternyata anak bininya dibawa ke sini semua, maka dia mustautin di sini. Berarti dia sah mendirikan Jumat. Seandainya ada satu komplek, nah bikin Jumat itu sah dengan syarat tadi. Makanya jangan dibilang masjid komplek tidak sah Jumat. Kenapa? Bisa jadi di komplek dia punya rumah sendiri, anaknya dia taruh sih, tuh pulang kampung jarang, setahun sekali, maka di kompleknya bisa dianggap mustautin. Itu dalam kitab Baijuri. Jadi mustautin itu bukan hanya penduduk kampung asli, tapi dia tinggal, penduduk tinggal di situ. Nah, kalau model mahnya kalau kayak Mas Ali, ya itu nggak bisa. Jadi mustautin di kampung itu kenapa? Rumahnya mesti pindah-pindah, gitu. Nah, kecuali ini baru Kang Irfan dan di rumah di situ bisa, Ustaz Musik bisa di situ karena mertua dan tinggal di situ. Iya. Kalau Bang Ali, Mas Ali ya kagak bisa, ya emang alasannya karena mau bikin masjid makanya pindah-pindah gitu. Emang teroris begitu. Jadi gitu. Jadi tidak dikatakan yang namanya mustautin itu harus tinggal di situ, dia lahir di situ, enggak. Jadi mustautin itu simpel. Mustautin itu bukan berarti dia lahir di situ, bukan. Mustautin itu dia punya rumah di situ dan nanti kira-kira antara di situ dia punya rumah, di kampung ternyata punya rumah enggak. Kalau di kampung dia punya rumah, maka ditinjau yang kedua. Kalau di sana ada rumah, di sini ada rumah, tinggalnya lamaan di mana? Kalau kita mah kan nggak punya rumah, orang punya rumah orang, kontrak mah gitu maksudnya. Nah, ketika ternyata tinggalnya lamaan ternyata di sini, maka dia mustautin di sini. Dia berarti kalau begitu dikatakan ada orang komplek punya rumah semua, boleh beli itu di komplek. Kemudian begitu dia beli berarti mustautin. Ketika itu dia boleh mendirikan masjid gitu, dan dia boleh mendirikan Nah makanya jangan dikatakan masjid di komplek itu tidak sah. Dia sah dengan syarat kalau dia rumahnya di situ, anaknya di situ, keluarganya di situ, maka bisa. Berarti dia sah mendirikan Jumat dan sah Jumatnya. Tapi beda dengan komplek atau dengan orang kontrakan. Dia punya, karena ada kontrakan katakan 50 baris, terus dia bikin Jumat, kagak sah. Rumahnya kagak punya, apa yang mau dihitung? Dia hanya sah Jumat tapi tidak sah mendirikan gitu maksudnya. Sah Jumatnya mah silakan di Jumatan di masjid kampung, tapi jangan mendirikan Jumat gitu maksudnya. Itu bedanya di situ, ada sah Jumat, ada sah mendirikan Jumat. Nah itu di situ aja bedanya. Wa alla tasbiqahu Allahu subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman haqqun 'alaina Allahumma jannibna wa taghfir lana dzunubana Allahumma hdina wa fitna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.